Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustaz. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di sore hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa duduk di tempat ini untuk melaksanakan aktivitas kita. Khususnya pada hari ini kita akan melaksanakan wawancara mengenai tentang guru pendidikan agama Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dialah manusia yang membawa kita dari zaman kejadian menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Awal Hidayatullah. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengetahuan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Kelas saya adalah kelas C. Kemudian sekarang saya masih di semester 1. Baik Ustaz, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara atau berbincang-bincang dengan Ustadz Hasan. Beliau lahir di Lauru pada tanggal 9 Februari tahun 2000. Kemudian pendidikan terakhir S1 pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, dan sekarang menjadi atau profesi sekarang adalah guru yang mengajarkan nilai-nilai Islam di sekolah Tahfiz Plus Khairul Ummah. Oke. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ustaz. Ada 10 pertanyaan. Mohon berkenan untuk memberikan informasi. Kemudian untuk waktu wawancara mungkin ada 15 menit. Nah, sebelum itu saya mau bertanya, apakah Ustadz bersedia untuk saya wawancarai? Siap. Yang kedua, apakah Ustadz berkenan untuk saya rekam? Iya, siap. Selama proses wawancara ini. Terima kasih. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, menurut Ustadz, apakah arti secara singkat dari pendidikan agama Islam? Arti singkat. Jadi pendidikan agama Islam itu, dia kan di belakang itu ada namanya pendidikan kan, sebelum di akhir itu pendidikan agama Islam. Jadi pendidikan itu adalah suatu proses belajar mengajar yang kemudian didapatkan dari pelatihan atau pengajaran yang kemudian itu diemban daripada nilai-nilai agama Islam gitu, atau yang diemban sesuai dengan kepercayaan dan keimanan yang sesuai kemudian dengan ajaran-ajaran Islam. Itu secara singkat pendidikan agama Islam. Pertanyaan kedua Ustaz, metode mengajar seperti apa yang bisa digunakan guru pendidikan agama Islam untuk membina dan mengajar siswa di sekolah? Oke, baik. Jadi kalau untuk saya pribadi, jadi metode saya itu yang pertama metode ceramah, kemudian kita menggunakan metode diskusi begitu. Nah, setelah kemudian kita memberikan pemahaman kepada anak-anak atau peserta didik melalui ceramah, nah setelah di situ selesai kemudian kita memberikan materi pemahaman kepada peserta didik atau siswa, kemudian kita lakukan diskusi-diskusi. Kemudian diskusi-diskusi jangan sampai ada kemudian peserta didik yang belum paham atau yang belum mengerti terhadap apa yang kemudian materi yang kemudian kita jelaskan, materi yang kemudian kita bawakan. Jadi di situ terjadi proses interaksi antara guru dan peserta didik begitu, untuk kemudian menjalani hubungan timbal balik begitu, sehingga pemahaman mereka itu melengket terhadap materi yang kemudian kita bawakan. Nah, selain itu saya juga bukan hanya sekedar dua metode itu, yang pertama metode ceramah dan metode diskusi tadi, tetapi ada juga namanya metode kita belajar kinestik begitu.
Nah, artinya apa? Jadi kinestik ini itu kemudian kita metode mengajarnya itu dia mengamati alam gitu. Jadi kita mengamati lingkungan, di situ banyak sekali pelajaran yang kemudian kita ambil dari lingkungan-lingkungan itu. Kita mengedukasi peserta didik melalui mengamati lingkungan-lingkungan, baik itu dari ciptaan Allah, baik itu kemudian dari bunga-bunga yang kemudian kita amati dan lain sebagainya. Mungkin itu. Oke, yang ketiga, usaha apa yang telah Ustadz berikan dalam memberi pemahaman dan bimbingan mengenai ajaran agama Islam? Oke, jadi usaha apa yang telah Ustadz berikan dalam jadi, memberi pemahaman? Oke, jadi untuk memberi pemahaman yaitu tadi melalui pengajaran dan pelatihan gitu. Nah, jadi tidak cukup hanya kemudian kita melakukan pengajaran atau pelatihan di dalam ruangan kelas saja, karena di dalam ruangan kelas itu kan atau istilahnya di sekolah itu jam mata pelajaran pendidikan agama Islam itu kan cuma 2 jam gitu kan. Nah, sementara anak-anak ini atau peserta didik ini tidak cukup hanya kemudian belajar 2 jam itu, tetapi ada kemudian yang namanya pembinaan secara intensif begitu kan, pembinaan yang berkelanjutan. Jadi tidak cukup kemudian hanya pada 2 jam tadi di dalam lingkungan sekolah gitu kan, tetapi juga ada pembinaan yang kemudian dilakukan di luar sekolah atau di luar dari jam pelajaran itu. Mungkin jadi melakukan pembinaan gitu. Begini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Yang keempat, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan agama Islam? Oke, jadi untuk berbicara tentang faktor yang kemudian menunjang sebagai keberhasilan pembelajaran agama Islam ya. Jadi faktor-faktor tersebut itu kalau menurut saya ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal, atau faktor dari dalam dan faktor dari luar. Nah, faktor dari dalamnya ini atau faktor internalnya ini itu bersumber dari guru itu sendiri atau guru mata pelajaran PAI itu sendiri. Bagaimana kemudian dia mengelola kelas, bagaimana kemudian dia mengelola peserta didik gitu kan, bagaimana kemudian kreativitas dia dalam mengelola kelas. Nah, itu kan yang menjadi berpengaruh untuk kemudian suatu proses keberhasilan proses pembelajaran atau proses belajar mengajar gitu kan. Nah, itu dari faktor internal atau faktor dari dalam atau SDM, sumber daya manusianya. Selain itu faktor sarana dan prasarananya juga gitu kan. Jadi yang salah satu yang kemudian mendukung keberhasilan proses pembelajaran itu adalah sarana dan prasarana yang kemudian disediakan di sekolah itu gitu. Nah, adapun faktor eksternalnya atau dari faktor luar yaitu lingkungan tempat tinggal peserta didik gitu kan. Nah, jadi peserta didik itu kan ketika mereka di dalam kelas atau di lingkungan sekolah itu kan masih kita kontrol kan. Nah, masih ada guru yang kontrol begitu. Tapi ketika kemudian mereka di luar atau pulang di lingkungannya itu sudah tidak ada lagi yang kontrol. Ada memang orang tua, kemudian keluarga-keluarganya, tapi kalau mereka mengerti terhadap lingkungan mereka begitu kan, atau pergaulan mereka bagaimana di luar. Jadi kedua faktor itu memang sangat berpengaruh tadi. Yang kedua itu faktor dari luar atau faktor eksternal, dari pergaulan mereka, pergaulan peserta didik, lingkungan mereka tinggal gitu kan. Biasa juga yang menjadi faktor itu tentang interaksi mereka dengan orang tua atau peserta didik dengan orang tuanya, bagaimana kemudian interaksi mereka. Jadi itu sangat berpengaruh, dan perasaan itu ketika peserta didik itu komunikasinya atau interaksinya dirinya atau peserta didik dengan orang tuanya itu baik, maka ketika berada di sekolah maka perasaan peserta didik itu kan baik juga kan. Nah, begitupun juga sebaliknya, ketika mereka kemudian hubungan timbal balik mereka dengan orang tua mereka buruk, maka perasaan-perasaan itu akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran atau keberhasilan pembelajaran di sekolah gitu kan. Mungkin itu yang menjadi dua faktor itu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sumber belajar yang bisa digunakan guru pendidikan agama Islam dalam proses belajar mengajar?
Oke, jadi untuk berbicara masalah sumber belajar sebenarnya banyak yang kemudian kita bisa jadikan sumber belajar gitu kan. Salah satunya yang pertama buku kan, buku paket, buku ajar dan lain sebagainya. Nah selain itu seperti sebagaimana saya dijelaskan di awal tadi, lingkungan-lingkungan itu juga bisa dijadikan sumber belajar gitu kan. Misal kita mengamati atau mentadaburi alam, nah, itu kan menjadi sumber belajar kita bahwasanya kehidupan alam semesta dan manusia ini adalah ciptaan Allah begitu. Ada yang menciptakan gitu kan. Jadi itu semua bisa dijadikan sumber belajar selain daripada buku paket dan lain sebagainya. Mungkin itu yang menjadi sumber belajar kan. Lanjut, apa saja yang dijadikan seorang guru pendidik agama Islam sebagai alat ukur kesiapan siswa dalam menerima pelajaran kelas? Oke, jadi kalau saya itu di sekolah atau di dalam kelas, jadi sebelum kemudian pembelajaran dimulai, itu memang ada alat-alat ukur yang kemudian saya jadikan untuk menilai kesiapan peserta didik itu siap atau tidaknya belajar. Yang pertama itu kita mengecek kesiapan mereka untuk belajar. Misal dari mereka membawa buku atau tidak, membawa pulpen atau tidak, menyiapkan alat-alat belajarnya. Itu kan salah satu alat ukur bahwasanya siswa itu siap belajar atau peserta didik itu siap belajar, gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita mengecek semangat mereka untuk belajar, gitu kan. Nah, jadi itu untuk kemudian mengecek kesiapan mereka siap atau tidaknya untuk belajar. Jadi yang pertama kesiapan mereka dalam mengikuti pelajaran, baik itu menyiapkan buku, pulpen dan lain sebagainya yang menjadi alat-alat belajar mereka. Kemudian mengecek semangat mereka dalam kemudian mengikuti kesiapan atau tidak dalam mengikuti suatu proses pembelajaran. Lalu kemudian setelah yang kedua itu kita mengecek apakah kemudian mereka sudah siap atau belum. Itu yang kemudian menjadi salah satu alat ukur saya untuk melihat apakah peserta didik ini siap atau tidak untuk belajar. Mungkin itu yang menjadi alat ukur saya. Sekarang lanjut ke pertanyaan ketujuh. Apa tujuan akhir yang Bapak harapkan, yang Ustadz harapkan dari pendidikan agama Islam yang sudah diajarkan? Jadi orientasinya yang saya harapkan itu ke depannya dari apa yang kemudian saya ajarkan itu bukan hanya sekedar meningkatkan kognitif mereka atau meningkatkan pengetahuan mereka. Jadi bukan hanya sekedar itu, tetapi juga di samping itu kita juga melihat bagaimana afektif mereka atau perilaku mereka. Jadi dalam proses pendidikan itu tidak hanya kemudian mengharapkan berubahnya atau terubahnya pemikiran mereka atau pengetahuan mereka yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Tetapi bukan hanya sekedar itu, tetapi juga bagaimana kemudian kita melihat akhlaknya mereka atau perilakunya mereka yang tadinya itu buruk, kemudian kita berikan pemahaman, kemudian melalui pengajaran-pengajaran sehingga perilaku itu yang buruk itu menjadi perilaku yang baik. Jadi bukan hanya kemudian sekedar afektif mereka atau pengetahuan mereka, tetapi juga masalah perilaku mereka begitu. Itu tujuan. Pertanyaan ke-8, Ustaz. Apa saja yang menjadi kendala, Ustaz, dalam penerapan standar proses pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam? Jadi kalau untuk di tempat saya mengajar itu sebenarnya untuk kendalanya itu karena kekurangan fasilitas, karena kan masih baru kan, baru dibuka kurang lebih sudah 2 tahun kan sudah berdiri di sekolah. Nah setelah saya ngajar itu ternyata fasilitasnya itu masih kurang. Salah satu contohnya itu ketika kemudian kita membawakan bahan ajar yang kemudian bersifat audiovisual atau dalam bentuk video kan. Nah itu kan biasa ada yang namanya LCD gitu kan, sehingga anak-anak itu makin paham, sehingga mereka melihat, bukan hanya melihat tetapi mendengarkan kemudian materi ajar yang kemudian kita ajarkan. Nah, jadi itu salah satu kendala juga untuk kemudian yang menjadi kendala saya dalam proses belajar mengajar. Yang ketika saya itu menggunakan media ajar dengan video, maka ya saya harus menjelaskan video itu tanpa melihat daripada
bukti-bukti konkret tadi. Jadi kalau begitu itu kan peserta didik kurang paham kan, hanya sekedar dijelaskan. Tetapi kalau peserta didik itu dilihatkan dan didengarkan, ada objek yang dilihat dan ada objek yang didengar, itu maka pemahaman siswa itu makin paham gitu kan. Beda dengan kita menjelaskan seperti ini kan, metode ceramah. Jadi dia tidak melihat bukti-buktinya atau tidak melihat bukti konkretnya dari apa yang kemudian kita ajarkan. Jadi itu mungkin kendala. Kan tadi sudah bahas kendala. Yang kesembilan ini menurut Bapak, menurut Ustadz, adakah solusi untuk kendala yang Ustadz alami? Cara mengatasinya bagaimana? Jadi kalau untuk cara mengatasi, saya itu menghadirkan bukti-bukti konkret itu. Misal saya menjelaskan gambar hewan misalkan kan. Misalkan gambar hewan. Jadi saya menghadirkan walaupun bukan dalam bentuk video tetapi dalam bentuk gambar gitu kan. Gambar atau foto gitu kan, foto bentuk hewan itu. Bahwasanya sebagai contoh kecil bahwasanya burung ini begini modelnya kan. Walaupun memang dia tidak menggunakan video tetapi kita menggunakan media gambar kan. Jadi peserta didik itu dia makin paham bahwasanya burung ini begini modelnya, dua kakinya dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang kemudian yang menjadi solusi saya dari keterbatasan fasilitas tadi, yaitu menghadirkan bukti-bukti atau menghadirkan gambar-gambar dalam bentuk foto dari media atau bahan ajar saya. Pertanyaan terakhir, apa pesan Ustaz bagi mahasiswa yang menggeluti pendidikan agama Islam? Baik, jadi bagi para mahasiswa khususnya mahasiswa pendidikan agama Islam, jadi kalian itu bukan hanya kemudian sekedar belajar di kampus kan, tetapi juga belajar di luar. Kalau kita kemudian mengandalkan ilmu yang kemudian kita dapatkan dari dosen, itu sedikit sekali kita dapat. Coba bayangkan hanya 2 jam, sebenarnya saya katakan tadi 2 jam pelajaran kan, 2 jam mata kuliah. Itu belum tentu kita paham semua ketika kita mengharapkan ilmu dari dosen gitu kan. Jadi alangkah baiknya bagi para mahasiswa, khusus mahasiswa PAI pendidikan agama Islam, jangan belajar hanya sekedar di dalam ruang kuliah, tapi tuntutlah ilmu itu di luar ruangan kuliah. Misal ngikut kajian kan, diskusi sama senior, kemudian apalagi ikut lembaga-lembaga yang Islami, apalagi kalian itu dari agama Islam, pendidikan agama Islam kan, yang kemudian menjadi ikon atau kemudian yang menjadi suri toladan bagi orang-orang gitu kan. Sebagaimana Rasulullah bersabda itu, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maksudnya Rasulullah itu sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik. Jadi kemudian kita harus mengikuti Rasulullah, kita harus menjadi suri toladan yang baik sehingga kemudian menjadi contoh bagi teman-teman kita gitu. Nah, itu semua tidak bisa didapatkan kecuali dengan menuntut ilmu kan, mengikut kajian, diskusi sama senior dan lain sebagainya. Mungkin itu pesan saya. Saya kembali. Terima kasih Ustaz. Tadi pertanyaan terakhir, jadi berakhir pula wawancara kita pada hari ini. Ini juga menandakan bahwa wawancara ini berjalan dengan baik. Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustadz yang telah menjadi narasumber yang telah meluangkan waktunya, yang telah memberikan informasi-informasi mengenai pendidikan Islam serta berkenan tadi untuk direkam. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Cukup sekian wawancara kami mengenai tadi pendidikan agama Islam. Saya awali Hidayatullah pamit undur. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.